I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi qawaid fikih di bidang hukum keluarga yang disampaikan oleh kelompok seseluruh yang beranggotakan Mayyahutun Nafis dengan NIM 22 1301019 dan Maulana dengan NIM 2231009. dengan NIM 22301029. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari al-qawaid al-fiqhiyah di bidang hukum keluarga. Secara etimologis, al-qawaid al-fiqhiyah adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkenaan dengan masalah dalam fikih. Sedangkan definisi dari hukum keluarga atau biasa disebut dengan ahwalus syar'iyyah adalah keseluruhan hukum yang mencakup masalah keluarga dan peradilan Islam, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, wasiat, dan lainnya yang berkenaan dengan hukum keluarga. Nah, selanjutnya yaitu definisi secara keseluruhan dalam al-qawaid al-fiqhiyah di bidang hukum keluarga adalah kaidah-kaidah atau dasar-dasar yang berkaitan dengan hukum keluarga yang bersifat menyeluruh yang berkenaan dengan masalah fikih dalam bidang hukum keluarga seperti peradilan Islam, perkawinan, warisan, dan wasiat. Selanjutnya akan membahas apa saja sih macam-macam kaidah fikih al-qawaid al-fiqhiyah di bidang hukum keluarga. Di sini kami akan menjelaskan 5 kaidah fikih yang berkenaan dengan bidang hukum keluarga. Yang pertama yaitu kaidah al-aslu la ibdha'i tahrimu, yang artinya hukum asal pada masalah seks adalah haram. Maksud dari dalam kaidah ini adalah dalam berhubungan seks pada dasarnya adalah haram sampai datanglah suatu sebab-sebab yang jelas dan tidak ada keraguan lagi, yaitu dengan adanya suatu akad pernikahan untuk menghalalkan sebuah hubungan seks tersebut. Dasar kaidah ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana tawwasa as-sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 32 itu sudah jelas bahwa mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan hubungan yang dilarang oleh agama. Nah, misalkan contoh dari kaidah ini adalah apabila ada seorang laki-laki dan perempuan itu haram melakukan hubungan seks di luar nikah. Akan tetapi berbeda apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukan suatu akad pernikahan, maka hubungan tersebut menjadi halal dalam melakukan hubungan seks, halal dan diperbolehkan. Untuk kaidah berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu kaidah kullu udwin haraman nadra ilaihi harama aula, yang artinya setiap anggota tubuh haram untuk dilihat, maka lebih-lebih lagi untuk dirabanya. Maksud dari kaidah ini menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melihat aurat orang lain, apalagi meraba atau menyentuhnya, kecuali jika ada ketentuan yang mengatur dan karena adanya sebab perkawinan. Contoh dari kaidah ini yaitu jika ada wanita yang jalan di depan seorang laki-laki dan perempuan tersebut memperlihatkan auratnya, maka si laki-laki ini diharuskan untuk
sebisa mungkin tidak melihat wanita tersebut dan mengalihkan pandangannya, karena hal itu haram dilakukan. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu kaidah kullu firqatin min talaqi aw fasqi ba'dal wata'i tujabul iddah. Artinya setiap perceraian antara suami dan istri dengan sebab tolak atau fasak itu diwajibkan untuk iddah. Maksud dari kaidah ini adalah jika terjadi perceraian antara suami dan istri dan perceraian tersebut diakibatkan oleh tolak atau fasakh, dan selama pernikahan tersebut atau sebelum terjadinya talak atau perceraian itu wanita dan laki-laki tersebut sudah melakukan hubungan suami istri atau sudah digauli, maka diwajibkan untuk istri tersebut melakukan iddah. Contoh dari kaidah ini, jika seorang istri ditalak oleh suaminya dan sebelum ditalak tersebut istri tersebut sudah digauli oleh suaminya, maka wajib iddah bagi si istri tersebut. Dan masa iddah itu dilakukan selama 3 kali quru atau 3 kali suci. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah rahim si wanita ini keadaannya sudah bersih atau belum. Dan jika si istri ini setelah diceraikan suaminya dan setelah itu ingin menikah lagi dengan orang lain atau lelaki lain, maka istri ini harus menunggu selesai masa iddahnya. Ya, kaidah yang selanjutnya yakni kullam ra'ataini law qattarat ihdahuma dzakaran wa hurrimat 'alaihi al-ukhra fala yajuzul jam'u bainahuma. Yang artinya setiap 2 orang wanita apabila salah satunya ditakdirkan atau dianggap sebagai laki-laki dan diharamkan untuk menikah di antara keduanya, maka kedua wanita tersebut haram untuk dimadu. Maksud dari kaidah ini adalah jika ketika seorang suami ingin melakukan poligami terhadap istrinya, maka istri kedua, ketiga, keempatnya itu harus orang lain atau bukan mahramnya. Contohnya, haram memadu seorang wanita dengan bibinya, karena apabila bibi itu kita anggap laki-laki, maka haram dia menikahi keponakannya. Demikian pula memadu seorang wanita dengan anak perempuan saudara wanita tersebut. Haram pula memadu seorang wanita dengan perempuan dari anaknya. Haram memadu seseorang perempuan dengan saudaranya, karena apabila salah seorangnya dianggap laki-laki, dia diharamkan menikah dengan saudaranya. Dan kaidah selanjutnya yakni la yasihul wasiyata bikullil ma, yang artinya tidak sah wasiat dengan keseluruhan harta. Maksud dari kaidah ini adalah jika seseorang ingin memberikan wasiat kepada seseorang, maka tidak boleh memberikan wasiat dengan seluruh harta yang dimilikinya, karena ada ahli waris yang juga berhak menerima harta warisan darinya. Maka dari itu wasiat tidak boleh diberikan dari keseluruhan harta. Kaidah ini kemudian diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa batas maksimal wasiat adalah 1/3 dari harta warisan, dan 1/3 itu sudah banyak. Contohnya, Utsman yang memiliki harta 10 triliun, maka tidak boleh mewasiatkan harta tersebut semuanya, karena maksimalnya hanya 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Jadi batasannya yang dapat diwasiatkan adalah sebesar 3 triliun saja. Kesimpulannya di sini adalah kaidah fikih di bidang hukum keluarga merupakan kaidah fikih yang membantu membahas permasalahan-permasalahan di dalam keluarga. Hal-hal mengenai perkawinan, perceraian, rujuk, poligami, waris, dan masih banyak lagi. Maka dari itu kaidah fikih dibilang hukum keluarga ini
sangat penting untuk dipelajari dan dipahami. Karena kaidah tersebut sama halnya sebagai patokan dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang keluarga. Ya sekian penjelasan dari kelompok 10. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf.